Ini menunjukkan bahwa sebenarnya seorang laki-laki itu diberikan tanggung jawab yang sangat berat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa sifatnya laki-laki? Bertanggung jawab. Dia kuat, mampu melindungi istrinya, mampu menjaga, mampu mendidik, mampu membina. Itu yang diharapkan jadi seorang laki-laki. Sebaik-baik wanita, idza nasarta ilaiha syaratka yaqumu tangai saufa pinatim. Wa in amartaha ata'atska yaqumu farintai mengkalinga ada. Lama sampajali waktu ni mapuasatoni koramalangi najagetoni kehormatanna nampam mengkalinga ada kolakaina tame suruga itu makure. Jadi itu perempuan yang terbaik nasa nabita. Pertama komutanga isaufinadimu, yang kedua ya komusuroi mengkalinga adamu. Itu perempuan terbaik. Wa in gibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha ya kodeko gaga jagai alena na jagai to warampara nalakaina. Engke carana kalau kima baraka rumah tangga pertama parengarangi ini, terutama calon pengantin ini dan kepada kita semua. Innallaha sami'un 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allati an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin jamaah pengajian teristimewa kepada calon pengantin laki-laki, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah asbab masih marajana Allah Ta'ala kita berkumpul di tempat ini, acara pengajian menyongsong pesta pernikahan. Mudah-mudahan acara kita insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pimpinan para mujahid dan penghulu seluruh makhluk, orang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya li'ila'i kalimatillah, untuk patarendre agama Allah Ta'ala, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemalebihkan ke hadir, saya mendapat amanah menyampaikan pengajian tentunya terkait dengan kegiatan kita, acara pesta pernikahan. Dalam pernikahan itu laki-laki sebenarnya punya tanggung jawab yang sangat berat. Di antaranya ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Di ayat lain Allah mengatakan, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu, jaga keluargamu nara, dari api neraka.
Ini menunjukkan bahwa sebenarnya seorang laki-laki itu diberikan tanggung jawab yang sangat berat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di dalam Al-Qur'an. Ar-rijal itu terjemahannya laki-laki, jamaknya rajulun. Jadi rajulun satu laki-laki. Kalau ar-rijalu berarti banyak laki-laki. Jadi Allah jamak di sini. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Tapi kuyuka ia kurangi bukan cuma kata rajulun, rijalun yang berarti laki-laki. Di ayat lain lizakari mithlu hazzil unsayain. Laki-laki dalam pembagian warisan lizakari mithlu hazzil unsayain, bagiannya 2:1 dibanding perempuan. Jadi lizakari diterjemahkan juga laki-laki. Zakar itu diartikan laki-laki. Rajulun, rijalun juga diartikan laki-laki. Pada terjemahan. Makanya itu kok sebenarnya untuk memahami Al-Quran tidak bisa kalau hanya membaca terjemahan. Banyak orang itu mengatakan tidak perlu ulama, kembalilah ke Al-Quran, kembali ke hadis. Bagaimana bisa kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis? Bahasa Arab saja dia tidak tahu. Mau bahasa Arabnya dia tahu nama dicing. Terjemahan Quran yang dia baca baru mau dia pahami. Padahal terjemahan sangat sulit mewakili makna Al-Quran. Kenapa? Karena bahasa Arab jauh lebih kaya dibanding bahasa Indonesia. Contohnya tadi, rajulun diterjemahkan laki-laki, lizakari diterjemahkan juga laki-laki. Padahal ada hal yang berbeda di situ. Ya kemakan Allah Ta'ala lizakari mitlu hazil unsayain. Zakar itu penekanannya pada jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya yang penting burane mui. Ya komak bagaimana itawe asal burane mui jenis kelaminnya laki-laki, maka 2 bagiannya dibanding perempuan. Tapi kalau persoalan kepemimpinan, persoalan apalagi pemimpin dalam rumah tangga, Allah tidak mengatakan lizakari az-zakar, tidak, tapi Allah mengatakan ar-rijal. Ar-rijal itu bukan cuma jenis kelaminnya, tapi laki-laki di samping jenis kelaminnya dituntut dia punya sifat kelaki-lakian. Apa sifatnya laki-laki? Bertanggung jawab. Dia kuat, mampu melindungi istrinya, mampu menjaga, mampu mendidik, mampu membina. Itu yang diharapkan jadi seorang laki-laki. Tapi calon pengantin perlu tahu itu. Bukan cuma jenis kelaminnya. Ya, jangan sampai jadi bukan cuma itu yang diperhatikan, tapi mesti laki-laki itu punya tanggung jawab. Ya, dia bisa bertanggung jawab untuk keluarganya. Dia bisa menjaga keluarganya, melindungi keluarganya, bisa mendidik, bisa mengarahkan. Makanya Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini tugas kita laki-laki. Ya. Makanya kita harus jaga keluarga kita, karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dipertanggungjawabkan. Beneta dina sempajang pasti tanailah kaina. Biasa kamu didik, biasa kamu fakburu. Anakmu dina sempajang, ditanyalah suaminya, orang tuanya ditanyalah orang tuanya, bapaknya, magi dia mau didik anakmu. Padahal Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, suruh anakmu mas sempajang umur 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun dia tidak sholat, fadribuhu, pukul dia. Ini tugasnya orang tua. Ini beratnya. Makanya jaga dirimu setelah orang berkeluarga itu bukan cuma dirinya yang dijaga. Bisa saja dia ahli masjid, ahli sujud, tapi gara-gara keluarga anak tamaranaka, gara-gara anak tamaranaka. Kenapa? Udah kena jampangi keluarganya. Inilah beratnya sebagai seorang laki-laki. Dan ini saya ingatkan untuk calon pengantin laki-laki. Makanya kita bukan hanya sekedar kita berkeluarga itu
Perhatikan bagaimana nantinya anak-anak kita, keluarga kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Cuma perlu saya sampaikan bahwa sebatas ikhtiar kita, ya, sebatas ikhtiar kita. Yang memberi hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak bisa dipaksa. Contoh, yaitu ada Nabi Nuh itu tidak mampu mengislamkan anaknya. Tidak mampu. Ada anaknya namanya Kan'an. Dia kafir. Anaknya kafir. Tapi Nabi Nuh itu mendidik anaknya, mengarahkan anaknya setiap saat, setiap waktu, naparingarangi anaknya. Napa guru anaknya. Natampai anaknya ku agama ewe. Anak natoma di ciaman kali nggak ada. Bahkan anaknya itu sampai sudah mau tenggelam, meninggal dunia waktu natalan ni linoewe, lari anak naloki bulu maka dia Nabi Nuh nagoreng mau anaknya. Nagoreng mau anaknya naparingarangi mau anaknya. Tapi anaknya mengatakan, saya bisa lari ke gunung yang paling tinggi. Allah mengatakan, itu anakmu sudah bukan keluargamu. Artinya, ya, dia anak biologismu, tapi dia tidak mau mengikutimu. Nabi Nuh tidak dituntut untuk anaknya. Kenapa? Karena dia nafaja na didi, dia nafaja nafa guru. Bahkan kalau mati nagorei mofa anaknya, nobi mofa anaknya. Itulah tugas kita sebagai pemimpin. Tugas kita sebagai pemimpin seperti itu, mengajak, ya, mendidik, mengarahkan. Aja mina to jauh. Kata waktu biasa maka dapuran ni pada yang penting puran ni pada lepat nak de. Isana kada yang penting puran ni tapada. Tafadanya sekode paling kalinya tafada si baja sangadi sampai mati yakko gangkani mate gangkani matu macuan ada beto na mero men kalinga ada lepat kiri to matwe karena kita sudah menyampaikan yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi ta sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kimite Nabi ta kagacau Nabi ta. Kalau kimita wi famasena po ngala taala itu Nabi Muhammad de pigaga jaji kolinoewe namanya itu sudah tertulis di aras mak dambasi bawasan na po ngala taala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi ta itu sebelum dia lahir sudah ada namanya tertulis bergandengan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi onro itu dekatnya dengan Allah. Bahkan itu Nabi Adam menurut sejarahnya diterima doanya ketika dia menyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya 300 tahun bertaubat 300 tahun bertaubat, tapi nanti diterima taubatnya ketika dia menyebut namanya Nabi di hadapan Ka'bah. Bihaqqi Muhammadin, demi kemuliaan Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima doanya. Nah, begitu luar biasanya Nabi Ta. Tapi Nabi Ta tidak mampu mengislamkan pamannya. Ya, tidak mampu mengislamkan pamannya. Abu Talib mati dalam keadaan tidak masuk Islam. Batena Nabi ta tuli makuragaiwi. Na calo watun na ifamada tamamuno sallang amure. Asal pura ko masahada. Ia mengandruan roko kiolono ko ngatala. Tapi dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, dia mulai tiruang itu muhoje. Wakuragay ang murimu tanyay ko mabere hidayah. Innallaha yahdi may yasha. Majapun na po ang alatala tiruangi tau na pueloe. Jadi bukan manusia yang memberi hidayah. Aja takada kowite ustaz ambo na mana kamapakro anak-anak. Ya kowite panrita to matuan na mana kamapakro jadi anak-anak jangan. Karena yang usahanya manusia itu hanya berikhtiar, berusaha. Tapi yang memberi hidayah sebenarnya adalah Allah. Jangankan anak Tofan Rita, anak Nabi Amurena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu dimasukkan dalam Islam.
Istrinya Nabi Lut juga kafir, tapi ikhtiarnya sudah luar biasa. Makanya saya sampaikan pengantin laki-laki ya, bahwa keluarga itu wajib dijaga dari api neraka sebatas usaha kita mendidik, membina, dan mengarahkan. Ya fukuhuramu ifa guru nih ya gani, dengan maksimal usaha kita itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pasti matu kita ngeki beneta, kita ngeki anakta sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Apa kenapa? Karena memang laki-laki diberikan tugas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini terutama perlu saya sampaikan untuk calon pengantin ini. Kemudian perlu saya sampaikan kepada perempuan ya, karena banyak juga yang hadir mengikuti pengajian perempuan ya, bahwa makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nisa, sebaik-baiknya wanita. Jadi ibu-ibu yang mau menjadi wanita yang terbaik, dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan. Idza nazarta ilaiha syaratkah yakum tangai saufa penadimu. Itu makun remadece nasa nabita. Kui tangai itu di saufa penadinge. Tentu bukan persoalan cantiknya ibu-ibu. Amoto cantik yakotuli mata musuh ya, namoto cantik yakotuli edena faja tuli mak dakwah atau mak bismillah, tentu dia namanya apa penadinge. Ya aku tuli manoko mataru. Ini bukan persoalan cantiknya, tapi persoalan bagaimana wajahnya ketika menyambut suaminya. Ya, jadi seharusnya perempuan itu bagaimana menyenangkan perasaan suaminya. Bagaimana supaya kong kailakin nako boleh tuli manyama pa pinadina, saufa pinadina. Makanya itu Nabi Tera nasi ngakalat dari Hadijah. Ya itu Hadijah umurna fatapula tahun ibu bene ko nabita, janda 2 kali. Bayangkan ibu-ibu 40 tahun umurnya, janda 2 kali. Sementara Nabita 25 tahun na umurna. Kalau 25 tahun umurna menikah dengan Hadijah. Sekali mati Hadijah, mak benemondri Nabita. Mak benemondri Nabita termasuk yang diperistri Aisyah. Umurnya masih 9 tahun. Malorada umurna. Gadis yang diperistri. Tapi dia nafaja tuli na rampe Hadijah. Biasa mengimpuru Aisyah. Tuli mengaramban ero bene tuamu mentada ni matena. Maka dia Nabi tadi ule malufai Hadijah. Beliau adalah perempuan terbaik sepanjang zaman. Dia ule malufai perempuan terbaik sepanjang zaman. Kenapa bisa seperti itu? Padahal macuani umurnya ya anak darah nafubeni Nabi tapi dia nafaja ngarang Hadijah. Bahkan Nabi mengakui dia ule malufai Hadijah karena perempuan terbaik sepanjang zaman. Karena Nabi tamai dia ule malufai Hadijah. Pertama Hadijah waktu nafubeni sogi talangga-langga, sogi lada. Menurut sogina itu Hadijah 2/3 peredaran uang di kota Mekah dikuasai oleh Hadijah. Karena bisnisnya itu bukan cuma bisnis nasional, internasional, antar negara, bisnisnya Hadijah. Ya, dan bahkan itu dijalankan oleh Nabi. Ya. 2/3 peredaran uang di kota Mekah dikuasai oleh Hadijah. Tapi siala kak nasa Nabita capu agagana ipake untuk agama Allah Ta'ala. Denang kana manana dito nang kana majajak tapana dito nang kana noko-noko Nabi tapacapu agagana untuk agama Allah Ta'ala. Bayangkan itu luar biasanya. Ya aku sesa makun rede to gawasa konronge. Ya mega makun retanya duine capu. Ya makura-kurang kuliah laki na biasa tuh masalah-salah nih modelnya. Nah, itu ada yang seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu di tempat ini. Jadi itu Hadijah luar biasa. Ya. Yang kedua, makanya Nabi Tayyaru sehingga kelat dari Hadijah karena waktu kunafa balemana tawe tidak ada yang mau menerima Islam. Bayangkan ketika Nabi muncul mengakui dirinya diangkat sebagai Nabi, tentu engkau mata perin kata maka datang ngomong gaje. Tapi orang pertama yang membenarkan ucapannya Nabi masuk Islam adalah Hadijah.
Di meto gaga keraguan aku lakin. Nah, pak bagaimana kata we, tapi orang yang pertama yang menerima ucapan saya, membenarkan ucapan saya, percaya kepada saya adalah Khadijah. Kau iloi bayangkan diri sama kada sandai ini di posisi mapakoro, tapang kata mubak maka saya nabi, maka belum tentu kita mengatakan saya beriman kepada dia. Ini Khadijah luar biasanya, dialah orang pertama membenarkan ucapan saya. Yang ketiga usai ngekalat deh Khadijah nasa nabita, mau maga lopo na susahku, mau maga lopo na masalahku, ye ulat tuki boleh macam itu Khadijah pasawi pasalahkan masalah saya. Nah, itu luar biasanya. Inilah perempuan tadi yang dikatakan oleh Nabi, khairun nisa, sebaik-baiknya wanita, ya kongkawi tappa saufa pinadimu. Itu Khadijah di antara contohnya. Mau walaupun asa nabita masalahku. Bayangkan di waktu nalesu nabita, yaitu nabita 3 tahun selalu mengasingkan diri bertahanus ki Gua Hira. Ya waktu itu imite keadaan jahiliyah, jadi itu di joka mengasingkan diri. Aku goa mengasingkan diri bertahanus di Gua Hira. Bayangkan nih, kue di lakai tati mapa ku bamiro. Ti joka mi bawa dia nang kana fego tu joka bawa mi mengasingkan diri ka diri sekadar aja na fego we. Aja tak kira telu tau nule telu ngaso mina cani faja manoko bini nak kada ilum. Aga ji aga tu fego koroti ka joka. Ya, ka joka dia na sekadar aja mu fego tu joka bawa. Itu nabita naik ke sana 3 tahun. Ya. Nanti di tahun ketiga datang malaikat Jibril. Takap pun malaikat Jibril, tapi waktu itu malaikat Jibril datang daripada sisa nabita. Ada riwayat yang mengatakan dia duduk antara langit dan bumi. Bayangkan kok kiki falawang itapang ke runtu mafute, falawang na langi inatane nonroy na jokeki, desa na selangi bawa mi pasti na uno ki. Coba ni ko runtu ki mapa kore di modena de faronista ni. Di Gua Hira Nabi berada, datang malaikat Jibril. Materuk kadawi nabita, ikra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Makanya nabita ma'ana biqari, desa wisang mak baca we. Nabi itu tidak tahu membaca. Ikra ya Muhammad ma'ana biqari. We kepak nafak poling, we katalu mak poling nang penelanjukan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu pertama yang turun. Masih lama vi Nabi tahu hadis hadis maka itu malaikat Jibril. Tendre lesu ki bolewe. Letut na ki bolana hidup ku Khadijah. Langsung Khadijah dupai minabita. Lo inabita jelaskan deh, maka di Khadijah na salihuri mi joro nampa napatanna nabita sallallahu alaihi wasallam. Andai ka bineta mapakoro tika joka toni dari sekada aga na joka na tapal lesu maselang ngirita maka dem dupai itu agame wana tika joka dega guna ana. Tidak. Khadijah na salihuri lakaina lo ni jelaskangi tapi aga nafau na saja sana jolo mu jelaskangi. Nanti setelah itu diceritakan Khadijah mengatakan tidak mungkin puang Allah Ta'ala nafawawai ko anu de mulempawai. Kamu itu orang baik. Sejak kecil orang baik, orang jujur, orang terpercaya. Tidak mungkin apakah naik puang Allah Ta'ala anu de umhindawawi. Maka saufa pinadina nabita sallallahu alaihi wasallam. Jena ronak sehingga kelada Khadijah nabita mau magalopona persoalaku asal lesu kak kibolai macam itu Khadijah pasawi pinadina. Itu perempuan terbaik ibu-ibu. Jadi itu yang baik perempuan. Ya aku tulimanya mau pinadina monro laki nak kibolai. Ya to si natuli makrami laki talo kata masalah salah. Masa sofa pinadingi aku mabela-bela kicede. Itu yang diharap, bukan berarti itu tidak bagus. Ya. Bahkan saya pernah baca penelitian. Ibu-ibu perlu tahu ini, saya baca penelitian. Ternyata banyak laki-laki yang selingkuh gara-gara dek mana namanya mau pinadina na salai bolana. Malam-malam ada ya tamai ko apa itu. Dek mana namanya mau pinadina. Dek meto na tarong ifasi ngar laki na tapa na salai bola malam-malam ada terpengaruh di luar. Kenapa? Karena pengaruh dek mana nama kesing na pinadina na salai bolana. Ini perlu. Jadi itu pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita idza nasarta ilaiha syaratka yakum tangai saufa pinadim. Wa in amartaha ata'atska yakum farente mengkalinga ada. Jadi ibu-ibu makunre madecenge mengkalinga ada kolakaina. Jadi itu di perempuan itulah pengabdiannya perempuan.
perempuan yang baik mengkalinga ada kolakaina asalang detona bertentangan agamai na suraki lakaita. Itu wajib didengarkan. Magen ang kalakai wajib lada yang kalinga adana. Apa itu kehurai malakai makunrai sudah ada suaminya, tanggung jawabnya orang tuanya, bapaknya. Tadi tanggung jawabnya orang tua kepada anak. Letek ni loki lakai letek loki lakai apa nampi tu kawit tawe. Yang menikahkan itu adalah walinya. Walinya sebenarnya yang menikahkan. Yemi koyero walina ambokna tidak mampu menikahkan, makanya napak bakelekan ni. Napak bakelekan kifu iman, napak bakelekan Pak Kuah. Makanya dulu sebelum Pak Kuah menikahkan, sebelum imam menikahkan, obi ambokna mapak bakele betuana ada secara hakikat ambokna panikawi iwakileki mikufu iman, iwakileki ko Pak Kuah. Agan aku ada maka de panikka ko anakku yewe dengan namanya ini dengan mahar sekian karena Allah mate boting oronewe saya terima nikahnya. Maka dana saya terima nikahnya berarti maka de orone iya na siap tarimawi tanggung jawab na yaitu anakmu, iya siap pertanggungjawabkan. Makanya mulai hari itu tanggung jawabnya orang tua lepas yang menjadi tanggung jawab seorang suami. Nah ini perlu nak paham. Makanya wajib to makunreya yang kalinga ada nalakaina. Pada Tuhan yang kalinga ana nangis sebelum malakai sebelum bersuami neng kalinga ada tuan-tuanna karena tuan-tuanmu tanggung jawab kok. Setelah dia bersuami maka wajib dia dengarkan perintah suaminya. Kenapa? Karena lakaimu bertanggung jawab. Lakaimu yang bertanggung jawab itu. Nah, makanya perempuan itu wajib mengkalinga ada kolakaina sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Ya, itu wajib. Ya, jadi ibu-ibu kalau ki jokai padangi lakai tak. Lo ka joka kue. Ke rumah orang tua pun harus disampaikan. Ya. Dan orang tua tidak bisa paksa-paksa anak perempuannya. Joka ko mai, maka to gilakai mi joka ko maka to giajak joka ko ha. Salah-salang itu matu mapakuingi. Ale nama to purasarakan gimana kai ko silo puasa anakmu. Harusnya kalau kok sampaikan ke suaminya. Nah, loka tu mau bibenemu. Nah, itu orang tua yang bagus, sudah paham aturan. Nah, loka tu mau bibenemu, makanya saya sampaikan kepada kamu karena kamu penanggung jawabnya. Sekarang saya sampaikan kepadamu. Ya toh si orang nek paham ini, to matuaku je melowe, matuaku itu sama dengan orang tua saya, maka wajib yang kalinga to adana sepanjang detona bertentangan dengan agama. Makanya aman rumah tangga kalau begini. Yang salah kota poto matuat tadi fuang ya nak makun rena joka komai kona cak pola kaimu pega mula biran iya na lakaimu salah-salahnya to matui kalau seperti ini. Ya, ale nama to pura sarakani tanggung jawab. Kenapa dia paksa anak-anak pak guru-guru anak-anak madoraka sana. Madoraka pola kaina. Ini yang perlu kita pahami semua. Jadi itu lebih ke hadir ini tadi perempuan yang baik itu kalau ki joka tapadangilah kita. Lo ka joka mau pakai. Ko makade joka ki, joka ni. Ko makade aja nemu joka, aja nata joka. Ya. Taat. Ya. Aja to si nah kato pura makunre pada ka naseng ya apa ya ustaz kalau ka joka tuli pada salah kaiku tapi asal pura pada makara togi joka ko makara togi ajak lona joka yang penting pura mu pau maka salah-salahnya sana itu mana ke makara mu penting pura ni pada makara togi joka ko makara togi ajak loka hajoka tapi yang kato maka lalai nasihat to si ya ustaz ko wisang ni makada na cakap matu de meno padangi cili sisa ka cili ka mabela fi matu nampu semes kadang kakak tu kuewehe. Nah, dia tu na aku mau mana nak rasa dia tu yang kalinga salah tu ye. Salah tu harusnya mendengarkan perintah dari suaminya. Kalau pego kalau joket yang kalinga ada nalak kita. Oleh maka ibu-ibu maresalah datang sama manca di makun reki kumapaku itu. Dia sana maresa ibu. Apa angka janji na Allah Taala? Aku tahu le men kalinga ada kolak kita telu mani nelo Allah Taala. Telu mani bawa patambana. Magampang kalau kita masuruga asal naule min kalinga ada kolakin na tawe telu mani fatambana ida salat hamsaha asal masam pajalima watumi na jaga itu ngamu sam pajalima watuna wasamat saharaha ma puasa mate kora malangnya pak wajib mana ye sam pajalima watu wajib puasa ramadangnya wajib jadi asal masam pajalima watu ni makun reye ma puasa toni kora malangi wa hafizat farjaha menjaga kehormatannya menjaga dirinya dari laki-laki lain, menjaga auratnya supaya tertutup. Ya mita lu ini lo Allah Taala.
nampa min kalinga ada kulakainna wa ta'at saujaha min kalinga ada kulakainna tamai suruga ya tumakurai. Jadi aja takana maresala datong as tumakurai menyamang nasaba asal tunruki min kalinga ada kulakaita insyaallah sudah pintu masuk surga. Sudah pintu masuk surga, tinggal telu manibawa tambahan nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma perlu saya ingatkan perempuan. Kau yang kalingan roh hadeson ama gampa-gampa memang selama sampai jali waktu ni puasa ramalan ni ia menjaga kehormatanna. Tapi kau lefego maresa to, maresa kau makunrai. Apalagi kau makunrai maresa lah der sampajang. Nah jaga mi sampai jali waktu na. Resa nama kun rekong kaboti puratoni mak bedda syalafi ni bedda makan natoni renconge bulu mata makan natoni ya nampang kaboti ya kada lo masang pajalor nasang pada ceng pada ngaram ite gara etapak we loko kalau manang ibadda maresa to na jaga sampai jalim waktu nama kun riye ku yang kali yang penting makasih sampai jalim waktu na maka dak maresa meto sampai jalim waktu nama kun re dibanding orang ewe jadi orang ne aku to pura majasa atau majene pada mui. Bahkan kamu tuh mau pakai boti jadi itu tuh masuk aja. Saya dulu waktu menikah mau pakai kan. Uyar bawa yoro walai. Songkok ku bawa kenapa Pak? Al tumpu kau sujud ki. Ya, bisa. Tapi perempuan janji ke mas aja kok. Janji ini berdana. Ya itu. Makanya berat ini perempuan perjuangannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Tapi ya nanti lo ngatala yang penting terjaga sampai jali waktu tak si mamadici. Ya. Apalagi tuh perempuan tungka ulang engka halangan na ya halangan na yaro wita makun reye megatodi na jampang yaro waktu halangannya wadi ni masam paja de pana sampaja tuli malak na fala bilabi ay katona tuli mapa mula ele mi maka ka ele tutup yaro na paja halangan apa tuli ele pita na cemme padahal itu perempuan kalau jam 1 siang berhenti halangan tentu dia lebih tahu dibanding kita. Jam 1 siang dia sudah berhenti halangan, wajib mandi wajib. Apa kamu waktu lore dan wajib salat duhur. Ya kode na pegawai berarti kinren ini salat duhurnya. Jadi kalau berhenti siang subuh pina cemme, siaga sempajana laba. Kau ulang-ulangi mapakoro bagaimana perempuan ini. Makanya Allah mengatakan, Nabi kita mengatakan, "Idza salat hamsa assalam badeceni sempajali mautuna." Wa sama sahara mapakuto puasa. Ya puasa anak ko halangan ni dalek mo ko nalawi perhatian melok suluri wi. Ibu-ibu tasi minggu dalek mo ko na suluri pura ramalan. Apalagi yang masih muda itu masalahnya ya ko hamil di dalam bulan Ramadan. Ya, hamil harus diganti itu. Diganti kalau hamil. Hamil itu ada dua kemungkinan ya ko denas puasa. Nak kita urangi anakna janinnya yang dikhawatirkan maka dua kenawi. Mapi dia toy, mak sele toy, maka da toy. Nah itu. Ya, yemia kode metode lemah puasa karena lemah pada saat dia hamil, maka hanya mengganti saja dihukum sama dengan orang sakit. Hanya mengganti saja. Yang kata biasa mapi dia bawa nih. Nah itu perlu dijaga. Nah biasa nama kundai sudah dia nak puasa ya kok hamil. Menyusui ada 1 bulan. Perhatikan itu ibu-ibu. Nellahu Allah Ta'ala assalam maka sini sampai jali waktu tak maka sitoni puasa ramalata nampak menutup auratnya menjaga kehormatannya ia maresato ya maresato yang menutup aurat karena auratnya perempuan itu jauh lebih luas dibanding laki-laki ia burane auratnya pusat sampai lutut asal tutup nih posita ya sana cede posita nonroi pakiata ya wana nautu ecede maka sudah tertutup auratnya laki-laki itu. Kalau kita bicara sani sampajan orone ko mapapiro, cuma dia mina malebbi. Masa lo ki menghadap ki puang Allah Taala gangka pe ba itu tu gangka ututa mahandu-handu lo mas sampajan. Maka dia matu dia na beres ya tau bibi. Iya, tau lino mo maka dia na beres. Iya. Yemi aku memang kalau kita mau berbicara hukum tertutup aurat pada waktu itu dalam kondisi-kondisi tertentu dek metogaga fakir sudah bisa itu. Tapi perempuan ya, menurut mazhab kita Syafi'i itu seluruh anggota tubuh kecuali mukanya dengan telapak tangannya. Nah, itu bukan aurat. Jadi kecuali muka dengan telapak tangannya. Tapi ini yang jadi masalah. Makanya 3 permintaan Nabi ini berat.
ida sholat hamsaha selama sempajali waktu ni mapuasa toni korang malangi na jaga toni kehormatanna nampam mengkalinga ada kolakaina tame suruga itu makure. Jadi itu perempuan yang terbaik nasa nabita. Pertama komutanga isau dimu, yang kedua ya komusuroi mengkalinga adamu. Itu perempuan terbaik. Wa in gibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha, ya kodeko gaga de gaga lakaina na jagai alena na jagai to waramparan lakaina. Ibu-ibu, harta itu milik suami. Yakub lakai mapalau maka resu itu milik suami, hartanya suami. Jadi makanya ibu-ibu kalau ki balance duita minta izin pada suaminya. Atau kau lakai na lemetoni maka iko mani bawang, pegi lu mau balance itu sudah bebas. Tapi kau makan bami kai muala mufarakai mesti minta izin. Yang kau makan memang kebiasaan dan menjaga harta suaminya. Perempuan yang baik itu nafa pada fada megana si bawa cedek na foliana lakaina diatur dengan baik. Ya tosi na yewi na macawa-cawa ko mega foliana, ya ko de gaga foliana tu lima musuh itapana, bukan itu yang bagus. Ya, yang seharusnya perempuan yang baik itu bisa menerima berapa penghasilan suaminya. Jangan dipaksa suaminya di luar kemampuannya. Ibu-ibu, salah satu perempuan itu dilaknat. Perempuan ada khalatil gamma min amrin nafkah, nasi saifina dinalakaina persoalan nafkah. Kalau perempuan menuntut di atas kemampuan laki-lakinya, maka perempuan itu namanya menyiksa suaminya. Kalau di luar kemampuannya, kerite lah kita cepet-cepet, kedo cepet ki. Ya kerite bale bolo, dia nama rigato kedo bale bolo. Yang susah itu ya ko cepet-cepet, mi nampak bini, nak kedo bale bolong. Nah, pasal kaina itulah yang disebut menyiksa suami. Ya, aja tahu sewa bali bola tak ya ko dia nak disewa. Ya, ya ko dia nak ada hetto na yuma nampalai fasewa ai malah saulwe. Se di mi hetto na uma se di 10 hetto nampaloki me matande. Bali bola na sele senuna, bali bola na sele senuna, na sele televisina, na sele motorona, na sele otona. Ya, maka dilakaina na sele to wita benena, maka sele to ko balik. Kenapa? Karena itu namanya menyiksa suami. Nah, jadi ini 3 khairun nisa yang disampaikan oleh Nabi. Ini perlu diperhatikan perempuan. Yakumu tanga itu li saufina dimu, yakumu sure mengkalinga ada, yakode ko gaga dia bisa menjaga diri dan menjaga harta suaminya. Maka itulah perempuan terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini untuk perempuannya. Selanjutnya terutama kepada calon pengantin ini, yaitu kotoman lebinengang sangat diharapkan oleh Nabi keberkahan alibinengan atau itu yang sangat diharapkan oleh Nabi. Makanya Nabi mengatakan itu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kojoke minta boti Nabi tanah doakan itu. Tanah por nafa barakah ku Allah Taala. Nafa barakah pasanganmu fong Allah Ta'ala, nafa barakah rumah tanggamu fong Allah Ta'ala. Itu yang diminta oleh Nabi. Barakallahu lakuma. Tanah nafa barakah ku fong Allah Ta'ala. Jadi kita harapkan rumah tangga itu diberkahi oleh Allah. Engke carana kalau kima barakah rumah tangga tak. Pertama parengarang ini terutama calon pengantin ini dan kepada kita semua. Kalau kima barakah rumah tangga tak, yang pertama itu tak jagai lalu sampajali muatuta. Kanya di tomal lebih itu si parengarang. Ya ko fale lakai pasang pajak bini ni pasang pajak paringar bini tak sempajak ki anak-anak tata suruh masang pajak. Kalau sebaliknya orang ini dia sempajak bini na masang pajak paringarangi lah kita tenang ini meskipun sebenarnya dia tu dituntut makun raya ko dia sempajak lah kita dia na pada ko orwani masang pajak bini na sempajak ya ko dia suri tuntut orang ewe. Tapi kalau sebaliknya maka tidak dituntut perempuan, tapi mesti to saya nenangi, apalagi kalau ki pada napak barakah ke rumah tangga tak pun taala pada to masang pajak pada cengi sempajata. Kemarin di pengajian saya sampaikan Imam Ja'far Shadiq pona Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far Shadiq itu pona Nabi aga nafau asal tetong itawe ko sampajanna sejak berdirinya dalam salatnya gang kama beresalena di nafaja curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal tetoki kisampajata mengalir curahan rahmat dari Allah. Bahkan turun malaikat
Turun malaikat, agak kau turun itu malaikat, tiwi kebaikan, tiwi ketenangan, tiwi kedamaian, tiwi sakinah dalam hatinya seseorang. Makanya kalau dia turun ki malaikat kutu lima sampajak, insya Allah rumah tangga kita penuh dengan keberkahan, curahan rahmat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan ketentraman, penuh dengan ketenangan. Itulah yang didapatkan orang salat. Itu yang didapatkan orang yang salat. Kalau kita mau melihat dunianya, kau mau pilih apalagi kau matuk to mak bicara persoalan akhirat. Makanya fasang ibu tinggi mas sampajalalu ki sampajali waktu ki si bama deceng. Dalam segala kondisi, umaga sibuk tak, namo umaga urusan tak, pentingnya kalau bisa dikumandangkan azan, laksanakan dulu salat. Utamakan Allah di atas segalanya. Makanya itu furitane Nabi Ibrahim. Ibrahim aga fasabaran naiko terpilih ko sebagai khalilullah li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalila. Kenapa kamu bisa terpilih sebagai khalilullah? Nampai itu Nabi Ibrahim bukan cuma terpilih sebagai khalilullah. Yaleto warampara mega kifo ngala ta'ala sogi. Bukan cuma kaya, anak-anaknya mah 7 lalamanan. Jadi marepet toni kifo ngala ta'ala, mega to na papedale na kifo ngala ta'ala mak baraka yalengi. Kemudian anak nama 7 lalamanan. Dua anaknya, Ishak dan Ismail, dua-duanya jadi nabi. Nabi Ishak, Nabi Ismail, mancaji Nabi Manang. Yang luar biasa sinina Nabi Imonrina Nabi Ishak sampai Nabi Isa itu keturunannya Nabi Ishak semua yang disebut Bani Israel. Yaitu si Nabi Ismail satu keturunannya yang menjadi Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sinina Nabi Imonrina Nabi Ibrahim, anak apa namanya tuh Nabi Ibrahim dari dua jalur, jalur Ishak dan jalur Ismail. Jadi tanaiwi maka ada aga fakemu ke Ibrahim. Bagaimana bisa terpilih sebagai Khalilullah? Bagaimana bisa mega agagamu nama baraka anak-anak umat 7 lalamanan agar nafu Nabi Ibrahim? Ikhtartu amrallahi ala amri gairi. Upat dioloi urusan nafu ngala ta'ala. Upat dioloi parentah nafu ngala ta'ala. Boleh ko yang mana urusan. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya tadi saya ingatkan sampajata terjaga si Wamadece. Terjaga sampajata si Wamadece. Ketika masuk waktu cepat-cepat salat, ya utamakan ni Allah, maka juga Allah akan prioritaskan kita. Insya Allah dalam hidup kita. Ya maladai jampangi ro parentana fong Allah Ta'ala, maka maladato na jampangi ki fong Allah Ta'ala. Itu yang pertama saya ingatkan. Kalau kita barakai rumah tanggata, silakan jaga salatnya dengan baik. Tak jaga si Wamadece sempaja 5 waktu tak. Yang kedua, kalau kita nafak barakah ke rumah tangga tapung Allah Ta'ala, ada satu amalan yang penting juga kita amalkan, memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah. Kalau rumah tangga yang penuh dengan bacaan Quran, maka insya Allah rumah tangga itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya biasa sampaikan begini, bayangkan itu yang mengantar Al-Quran turun adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu panok ya Qurannya. Ya, makanya malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Yang menerima Al-Quran Nabi Muhammad. Makanya Nabi yang paling mulia dari semua Nabi adalah Nabi Muhammad, Ashrafil Anbiya. Itu Al-Quran turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Koni ulan Ramalan ipaturungi akurangi. Makanya 12 bulan yang diciptakan oleh Allah, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Sayyidus suhur pangulunna yamananna ulangi. Dan Al-Quran turun di bulan Ramadan pada satu malam. Malam itu dikenal Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia dari seluruh malam adalah malam Lailatul Qadar, tempat turunnya Al-Quran. Bagaimana dengan orang yang di dadanya ada Al-Quran? Bagaimana dengan orang yang selalu bersahabat dengan Al-Quran? Bagaimana rumah tangga yang selalu dekat dengan Al-Quran?
maka rumah tangga itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pesankan kepada kita semua calon pengantin, ya, banyak-banyak membaca Al-Qur'an, mengaji beneta, mengaji anak-anak tata surah mengaji, jaga dengan baik bacaan Al-Qur'annya, insya Allah dia dapatkan kemuliaan dalam berumah tangga itu. Makanya jaga baca Quran. Saya biasa menyampaikan dalam nasihat pernikahan itu, ada seorang ulama besar, pendirinya NU, Kiai Haji Abdul Wahab. Kiai Haji Abdul Wahab ini, Abdul Wahab Hasbullah, ini pendiri NU Nahdlatul Ulama. Waktu nai tampu Pak Ambok atau Fanrita, kiainya Jombang, namanya Hasbullah Said, Kiai Haji Hasbullah Said. Jadi bapaknya bernama Kiai Haji Hasbullah Said. Ya waktu nai tampu Abdul Wahab Hasbullah, ya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ya roh Abdullah Hasbullah Said selalu membacakan Al-Quran ko tampu na benena wek kasih ratu na patemma aku rangi negara kajaji. Jadi bayangkan 100 kali dia hatamkan Al-Quran di kandungan istrinya selama mengandung itu 9 bulan 10 hari. Wek kasih ratu to temu baca Quran na bacanya anak-anak. Ternyata jaji anak-anak Pandrita Lopo Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama. Kenapa? Barakatna kurang ini lem. Nampi dalam kandungan bacanya kurang anak-anak, ternyata barakatnya itu luar biasa. Makanya bapak-bapak bisa anak-anak kita dibacakan Al-Quran ketika masih dalam kandungan. Paling kali ini baca Al-Quran kecil, paling kali ini baca Quran. Banyak orang-orang itu yang penghafal Quran, nampi bayi selalu diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga malopui dia bisa hafal Quran karena memang sudah merekam sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan sudah merekam Al-Quran dalam kandungan, karena jelas pendengarannya itu anaknya dalam kandungan itu bisa jelas dia dengarkan bacaan Al-Quran itu. Nah, itu luar biasanya Al-Quran itu melebihkan kehadir. Yang ketiga saya sampaikan kepada calon pengantin ini, kalau kita barakah ke rumah tangga tapung Allah Ta'ala, muliakan orang tua kita. Itu penting sekali. Muliakan orang tua kita, bapak, ibu, dan 2 mertua kita. Karena mereka tahu ambokna misi baindok na nasan to matuanna. Dia nangga itu matua ko matuanna. Padahal itu sudah, kalau sudah menikah, 2 orang tua kita dan 2 mertua kita adalah orang tua kita. Muliakan mereka. Yakinlah kalau orang tuanya yang bahagia, rumah tangga orang tuanya yang ikhlas mendoakan, saya yakin pasti turun keberkahan dalam rumah tangga kita. Saya yakin itu. Magai Pak Riona po ngala taala, Riona to matue, Riona to po ngala taala. Gelinna to matue, gelinna to po ngala taala. Yakinlah itu. Makanya tadi Pengluta Ja'far Shadiq menyampaikan itu, salah satu nasabari na marisa itarima pareloduan atau ketika dia durhaka kepada orang tuanya. Dia marisa itarima pareloduan atau itu ya komadorake gitu matuanna. Yang kedua, pasti dia mengalami kesusahan dalam hidupnya. Nule mega gagana, tapi itu lima susah dina. Mega gagana, tapi tidak pernah tenang perasaannya. Kenapa? Durhaka kepada orang tuanya. Maka dia Ja'far Shadiq, dosa yang bisa menyebabkan doa sulit dikabulkan dan sulit mendapatkan kebahagiaan adalah durhaka kepada orang tuanya. Makanya ini saya pesankan kepada semua anak, muliakan orang tua kita. Apalagi kongkang kanai di anak-anak nampak ini jampang itu matu ada orang kang itu. Iya, saya biasa mengatakan ternyapa ya tu asa madora kata ya komewe gitu matuanna. Nah, kadang-kadang itu matuanna, tapi yang kaki itu lima nyamang, masagina, muna nak kena jampang-jampang itu matuanna, punci-punci ya gagal itu matuanna, tidak pernah diperhatikan orang tuanya. Inilah anak yang melupakan orang tuanya. Ini lupa kepada orang tuanya. Ya, makanya itu itu mali bideng itu si paling ngarang-ngarang. Ya kola kita dia nang kani ngarang-ngarang indok na binena paling ngarang-ngarang itu matuamu he. Ya, itu matuamu he. Makutoro sebaliknya lah kaye irite beneta. Mana kaye dia nak kamu jampang-jampang itu matuamu dia nak kamu lengi paling ngarangi beneta. Aja tosi na ini nasabari na madoraka pasangata. Ibu-ibu aja tak kali laketa aja moleng indokmu. Ya ko moleng indokmu fe mula bira dibanding indokmu dibanding iya. Aja jalalo mapokoro. Kenapa seperti itu? Idi mato solangi laketa. Ko madorake laketa ko indokna berarti hilang keberkahan suami kita. Ya ko terdengi keberkahan, nah berarti rumah tangga kita hilang keberkahannya.
Makutoro sebaliknya, beneta madoraka kulak itu matuanna, berarti hilang keberkahan wanita itu. Ya, dalam rumah tangga berarti kita bersama dengan wanita yang tidak ada keberkahannya. Makanya tuh si bantu ma PDC gitu matuata. Seharusnya seperti itu supaya bisa rumah tangganya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting untuk kita semua. Itu orang tua perlu menjadi perhatian kita. Yaitu kumadorake te kita matuan tanya sebenarnya tu matuan menurut madoraka namun fu ngala taala wa wasainal insana biwalidayhi wa ngala taala mewasiatkan napa sepasa ku ngala taala APDC lalo ko kita matuanmu jadi kong katau dena APDC kita matuan na sito ngatongan na madorake ku ngala taala apa pasanna ku ngala taala na luluan puasan na huwag nga tala, din yung kalingawi, maka huwag nga tala, apidi, chiko kito matuamu. Jadi kong kato makada, majaje si pa na tumatuaku, din ang kanajampangin ka tumatuaku. Ajaran nero tabaw, yabana ro, wapidi, cheka kito matuaku, karena parenta na huwag nga tala. Persoalan na majatogi, magatogi, itu urusannya dengan Allah, tapi urusan saya, parenta na huwag nga tala, apidi, chiko kito matuamu. Apalagi kau tahu mak bicara tuh matue, nah luar biasa apa PDC itu. Indo tau bawang aja tak kada dena tungka ka Indo ku mapa mula ka bicu. Roja siwanina tuh matua tadi tau lempala Fadina setetes darahnya waktunya melahirkan, dia tau lempala dia tau lempala Hanya tak karena dia jena tungka ka Indo ku dia jena jampang ka eta si tetik darahna waktu tajaji tidak mampu kita balas. Andaikan kita datangkan berbagai balasan di dunia dapat oleh pasimpar isi bawah si tetik darana setetes keringatnya ketika dia melahirkan kita. Dia perlu mak bicara maga waktu nana tampuki magan rasa-rasa waktu nana jajaki. Jadi makanya jangan mengatakan aide umelo mak PDC gitu mataku. Ini yang penting perlu kita jadikan perhatian semua. Saya kira itu yang penting untuk kita bahwa kumadeceng isam pajata madeceng kewajiban kita kepada Allah. Gunakan banyak mendekatkan membaca Al-Quran, petunjuk Al-Quran diikuti, jaga hubungan dengan orang tua, maka saya yakin insya Allah rumah tangga kita berkah. Ditambah lagi usahakan harta yang kita dapatkan dalam berumah tangga adalah harta yang bersih, harta yang suci. Insya Allah dengan harta yang bersih itu yang membawa keberkahan. Itu yang membawa keberkahan. Joronewe masa paki jama-jama madeceng, jama-jama mafacing, ya wadinge kita manfaatkan untuk keluarga kita. Yandrewi salama si bawa keluarga tak si bawa anak-anak tak. Yaitu salama kengi tanya bakulino. Maka nama ni salama-salama maka je ustaz madisi-disi muaka. Daripada risang itu nasabak lino mi menjadi ukurata. Padahal ia roi di ukurata to matepe lino akhirat wadi yandre salama-salama. Fa amana salama mi kulino, na dina to salama ku akhirat. Ya kau persoalan salama kulino sadang ka Fir'aun salama. Kalau memang kita lino mi magi wakada ko kilino mi Fir'aun tu di matandri jabatanna, matandri pangkana mega gagana. Tapi di akhir kehidupannya tenggelam di laut merah. Icala matu selimurin na Allah Ta'ala. Jadi itu melebihkan kehadir. Makanya carilah harta yang bersih, yang suci. Insya Allah wadingi mak baraka yandre untuk atu tunggal dinota lebih-lebih pak pasalama kimatu selimurin na Allah Ta'ala. Itu untuk mendapatkan keberkahan dalam berumah tangga perlu menjadi perhatian kita semua ini. Perlu menjadi perhatian kita. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini insya Allah nafa barakah Allah Ta'ala untuk hidup maneng. Dan kepada calon pengantin ini mudah-mudahan sebagai seorang laki-laki mampu membawa rumah tangganya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilolongi riona Allah Ta'ala insya Allah macawi barakai, macawi pamasewi, macawi patuluna Allah Ta'ala. To pada salama kulino insya Allah salama toki matu asori modinna Allah Ta'ala. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.